Prajurit TNI Angkatan Darat adalah proses seleksi untuk menerima warga negara Indonesia agar dapat mengabdikan diri dan membangun karir di militer dengan berbagai tingkatan seperti Tamtama, Bintara, dan Perwira Prajurit Karir. Proses rekrutmen ini diselenggarakan setiap tahunnya untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda bangsa untuk bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat masa depan. Inilah panggilan bagi putra-putri terbaik bangsa saatnya mengabdikan diri, menjaga kehormatan serta membela tanah air Indonesia. Pendaftaran prajurit TNI resmi dibuka. Bergabunglah menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia, penjaga kedaulatan, pelindung rakyat, dan kebanggaan Nusantara. Kini giliran kalian menjawab panggilan Ibu Pertiwi. Jadilah prajurit TNI, prajurit profesional, tangguh, dan berkarakter. Untuk mengetahui beberapa informasi penting yang berkaitan dengan proses rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat tersebut, bersama saya, Sertuku Atrisna, akan mengajak sobat-sobat pamungkas sekalian untuk menyimak perbincangan saya dengan narasumber kita, Kasipes Kasrem 072 Pamungkas, Kolonel Infanteri, Handoko Yudo Wibowo, SEMIP. Dengan topik pembahasan, menjadi prajurit TNI Angkatan Darat adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat-sobat pamungkas, Sojoko, dimanapun Anda berada, saat ini telah hadir bersama kita Kasipes Kasrem 072 Pamungkas, Kolonel Infanteri Handoko Yudo Wibowo, SEMIP. Mohon izin Bapak mengawali perbincangan ini, sobat-sobat pamungkas ingin tahu tentang apa itu rekrutmen TNI Angkatan Darat dan apa saja proses atau tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh para calon pada saat seleksi penerimaan. Baik Mbak Risma, dan khususnya sobat-sobat di Bono-Bono di mana berada. Saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan rekrutmen prajurit TNI. Rekrutmen prajurit TNI adalah proses seleksi untuk menerima warga negara Indonesia agar dapat mengabdikan diri dan membangun karir di militer di masa depan dengan berbagai tingkatan seperti Tamtama, Bintara, dan Perwira Prajurit Karir atau Perwira. Nantinya para calon yang akan mendapatkan diri sebagai prajurit karir TNI wajib menjalani beberapa proses seleksi yang mencakup berbagai tahap, mulai dari tahap pendaftaran secara online, kemudian validasi persyaratan administrasi, pemeriksaan kesehatan fisik dan kejiwaan, uji kemampuan fisik melalui tes kesemakaan jasmani yang meliputi tes kesegaran jasmani A dan B, postur, dan tes kemampuan renang. Kemudian juga ada tes mental ideologi dan tes psikologi serta tes akademik. Selanjutnya seluruh hasil tes yang merupakan nilai total akhir yang diraih oleh para calon akan di-ranking dan disidangkan guna menentukan para calon yang terpilih untuk mengikuti pendidikan pertama di lembaga pendidikan masing-masing untuk Perwira, Bintara, dan Tamtama. Penting saya sampaikan kepada sobat-sobat di Bono-Bono sekalian adalah bahwa penerimaan prajurit TNI AD adalah gratis, tidak dipungut biaya apapun, dan akan dikenakan sanksi bila mana terdapat atau terjadi gratifikasi. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Saat ini telah disahkan revisi Undang-Undang TNI, di mana salah satu poinnya yang tercantum di dalamnya adalah berkaitan dengan penambahan usia pensiun di tingkat pertama yang semula dengan usia 53 tahun berubah menjadi 55 tahun. Apakah ada pengaruh secara langsung terhadap batas usia maksimal para calon, Bapak? Ya, dalam revisi Undang-Undang TNI tentang ketentuan penambahan usia pensiun Bintara maupun Tamtama, di mana yang semula pensiun di usia 53 tahun berubah menjadi 55 tahun. Berdasarkan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan prajurit juga mengalami perubahan, yaitu yang semula batas maksimal usia
para calon itu 22 tahun telah dirubah menjadi batas usia maksimal 24 tahun. Selanjutnya tidak hanya perubahan tentang aturan batas usia maksimal para calon. Sebagai informasi terbaru, khusus untuk prajurit Tamtama pada seleksi yang lalu, syarat tinggi badan minimal adalah 163 cm. Ini sudah diubah menjadi batas minimal tinggi badan calon yaitu 158, jadi berkurang kurang lebih 5 cm. Hal ini menjadi sebuah bukti bahwa TNI Angkatan Darat berupaya memberikan kesempatan yang luas bagi para pemuda terbaik Indonesia yang memiliki potensi untuk bergabung menjadi prajurit, namun terhalang oleh batasan usia dan tinggi badan. Baik, terima kasih. Berkaitan hal perubahan dalam persyaratan yang penting tersebut, Kasih, apakah juga telah dilaksanakan sosialisasi secara masif dikarenakan mungkin para calon di daerah lain tidak sedang melihat atau menyaksikan perbincangan ini? Baik, pengumuman terkait dengan perubahan batas maksimal usia dan batas tinggi badan minimal bagi calon yang akan mendaftarkan diri menjadi calon Tamtama prajurit agar tidak perlu dikhawatirkan, karena informasi ini juga disampaikan secara terbuka dan transparan melalui website rekrutmen prajurit TNI AD di laman https://adrekrutmen.tni.mil.id. Apa yang dilakukan ini bertujuan untuk menghindarkan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sobat-sobat Pamungkas, dalam edisi ini kita memperoleh informasi yang penting terkhusus bagi sobat-sobat yang ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Tamtama prajurit karir, bahwa ada perubahan berkaitan dengan batas usia maksimal dan ketentuan terkait batas minimal tinggi badan calon. Kemudian mohon izin Bapak, apabila sobat-sobat Pamungkas ini memiliki keinginan untuk mendaftarkan dirinya menjadi prajurit TNI AD, apakah ada informasi berkaitan dengan jadwal kapan proses atau tahapan rekrutmen prajurit akan diselenggarakan? Untuk saat ini, informasi yang dapat saya sampaikan yaitu saat ini sudah dibuka pendaftaran secara online untuk penerimaan bintara prajurit karir TNI AD tahun 2025 yang sudah dimulai sejak tanggal 11 September hingga nanti tanggal 9 Oktober 2025. Dan untuk validasi atau daftar ulang dapat dilakukan di satuan kodim terdekat mulai tanggal 15 September sampai dengan 11 Oktober 2025. Kemudian saat ini juga sudah dibuka pendaftaran secara online untuk penerimaan Tamtama prajurit karir TNI AD gelombang 3 tahun 2025 yang sudah dimulai sejak tanggal 11 September hingga nanti tanggal 23 Oktober 2025. Dan untuk validasi atau daftar ulang juga dapat dilakukan di satuan kodim terdekat mulai tanggal 15 September sampai dengan 25 Oktober 2025. Baik, terima kasih Bapak. Menyimak penjelasan yang telah disampaikan oleh Kasih SKSM 072 Pamungkas, tergambar jelas upaya dan komitmen TNI Angkatan Darat benar-benar membuka peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para generasi muda untuk mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Dan tidak hanya itu saja, TNI Angkatan Darat juga bertekad bulat untuk mewujudkan keterbukaan dan transparansi terkait dengan proses rekrutmen yang dijalankan. Satu informasi penting yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini adalah apabila di dalam menjalani proses tahapan seleksi atau rekrutmen, para calon memiliki keinginan untuk menyampaikan segala bentuk pengaduan, maka dapat disampaikan melalui pesan WhatsApp message center di nomor HP 081 3105 0074. Sekali lagi saya sampaikan bahwa menjadi prajurit TNI AD adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Semangat, kerja keras, dan teguhkan hati
menjadi kunci keberhasilan untuk menjadi seorang prajurit TNI AD. Kami tunggu para pemuda terpilih yang nantinya akan dididik menjadi prajurit TNI AD masa depan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya dalam sesi perbincangan Pamungkas Sojetalk kali ini. Izin terima kasih Bapak. TNI Angkatan Darat memiliki tekad dan komitmen yang kuat untuk mewujudkan keterbukaan dan transparansi dalam meningkatkan rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat. Menjadi prajurit TNI Angkatan Darat adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Demikianlah akhir dari perbincangan bersama Kasipas Kasem 072 Pamungkas, Kolonel Infanteri Handoko Yudo Wibowo SEMIP. Sampai jumpa lagi dalam edisi Pamungkas Sojetalk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan. Pamungkas.